Bangku Marsose, bekas jejak peninggalan Belanda di tanah Tangsel. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. ngomong-ngomong tentang Tangsel nih teman Kongko. Sebelumnya kita udah pernah buat 2 video mengenai Tangsel, yaitu kondisi jalan menuju Tangsel yang beruji Hanan Opoga Haju, dan yang kedua video hal-hal menarik tentang Tangsel. Kalau belum sempat nonton jangan lupa nonton ya, tapi tunggu dulu, nonton video ini sampai habis dulu ya. Kabutenya, karena dalam video kali ini kita mau bahas tentang salah satu bekas jejak peninggalan Belanda yang masih ada di Tangsel hingga saat ini, yaitu Bangku Marsose atau Pante Marsose. Keberadaan Bangku Marsose ini udah pernah kita spoiler di video hal-hal menarik tentang Tangsel ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Penasaran? Mari kita bahas. Jadi nih teman Kongko, jika kita sedang ke Tangsel, terkadang kita terlena dengan panorama alamnya yang begitu indah sehingga mengabaikan hal-hal yang kita lewati dalam perjalanan, termasuk mungkin Bangku Marsose ini. Exactly. Bangku Marsose ini ada di Gampung Blangmalo, Kecamatan Tangsel Pidi, tepatnya di Jembatan Blangmalo. Kawasan ini juga dikenal dengan nama Kuala Pante. Konon nih teman Kongko, Bangku Marsose ini dibangun sekitar tahun 1930. Sama seperti tujuan membangun bangunan lainnya, salah satu cara Belanda menunjukkan keberdukannya di satu daerah adalah dengan membangun bangunan sebagai jejak yang kemudian diakui sebagai keberadaannya. Nah, kalau di Tangsel salah satunya adalah Bangku atau Pante Marsose ini. Belanda mengingat Bangku ini dengan peristiwa Mara ke Tangsel atau perjalanan Belanda menuju ke Tangsel. Nah, mengenai masuknya Belanda ke Tangsel ini sendiri teman Kongko, terjadi setelah mereka berhasil melacak keberadaan pusat kerajaan Aceh Darussalam yang dipindahkan ke Kemala Dalam. Jadi saat Sultan Muhammad Daud Shah dipaksa untuk menyerah kepada Belanda, pejuang Aceh melanjutkan perjuangan dengan cara bergerilya. Tangsel dengan kondisi alamnya yang merupakan pegunungan dan hutan membuat pejuang Aceh menjadikan Tangsel sebagai tempat persembunyian dan mengatur siasat. Gunung Halimon dipilih sebagai tempat yang tepat untuk membentuk basis pertahanan baru pejuang Aceh. Nah, kemudian nih teman Kongko, Belanda yang awalnya mengira rakyat Aceh sudah menyerah kepada Belanda pasca Sultan terakhir ditahan, namun ternyata malah sebaliknya. Perlawanan masih berlanjut oleh rakyat Aceh yang sama sekali tidak mau tunduk kepada KP Belanda. Oleh karenanya, Belanda masih harus berusaha untuk mengejar para pejuang Aceh yang masuk ke wilayah Tangsel. Salah satu ambisi Belanda yang paling besar adalah mengejar Tunku Mahyedin Tiro dengan Tunku Maatiro yang merupakan keturunan Tunku Sidi Tiro yang dianggap sebagai musuh paling berbahaya bagi pihak Belanda. Betul banget nih. Nah, selain untuk mengejar pejuang Aceh, Belanda juga punya misi untuk menjadikan Tangsel sebagai basis pertahanan setelah menguasai Banda Aceh. Itu sebabnya mereka berbondong-bondong mengangkut logistik dan peralatan dengan menggunakan kendaraan berupa gajah dan pastinya juga tahanan orang Aceh untuk mempermudah jalan mereka memasuki Tangsel. Nah, kemudian sebagai tempat beristirahat, Belanda membangun Bangku Marsose ini di wilayah Blangmalo. Nah, setelah hampir 1 abad, sekarang beginilah kondisi bangku ini. Karena memang Mbak Sang hana terawat, jadi kakek meno aja kondisi ji. Dan kalau kita lihat foto zaman dulu, di belakang bangku ini ditumbuhi oleh pohon besar. Mungkin itu sebabnya bangku ini dibangun di sini, sebab pohon rindang akan menghalau sinar matahari